Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan kita akan update mengenai kesiapan tim Persib dulu menghadapi POT FC tentu saja yang mana akan dilaksanakan tanggal 28 November, kurang lebih 3 hari lagi. 3 hari lagi ya teman-teman. Jadi besok skuad Persib Bandung akan terbang ke Thailand dan hari ini direncanakan akan ada pematangan strategi dan taktik dan strategi dari Bojan Hodak yang mana pemain harus fokus katanya karena ya kurang lebih kita hanya akan mengevaluasi atau menganalisa kekuatan POT FC melalui video saja. Jadi mau tidak mau harus dibutuhkan energi yang cukup untuk untuk banyak oksigen di otak lah sehingga bisa mencerna apa yang akan disampaikan oleh Bojan Hodak gitu ya. Nah, ini untuk persiapannya apa saja? Pemain-pemain memang sudah dikasih wejangan-wejangan khusus lah, itu memang rahasia dapur tim pelatih saja. Jadi dikasih wejangan khusus, tapi intinya semua pemain sudah siap, sudah punya rasa optimisme meraih kemenangan karena dengan kemenangan saja Persib Bandung menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya atau lolos dari fase grup gitu ya. Jadi menghadapi POT FC tanggal 28 mendatang, pemain Persib Bandung sedang mempunyai energi yang positif yang banyak gitu ya energinya, lalu juga kepercayaan diri, lalu rasa optimisme yang mana di Liga 1 sampai dengan ya pekan ke-11 kemarin kan belum terkalahkan, atau kalau dihitung dari musim lalu sudah hampir sekitar 7 bulan tidak pernah merasakan kekalahan kecuali di ajang ACL 2 gitu ya teman-teman. Kalau di ajang Liga 1 ya kita optimisnya tinggi sekali. Nah, ini selain dari faktor ya taktik dan strategi dari Bojan Hodak, pemain juga sudah dikasih motivasi khusus dari para manajemen, daripada ya kita tahu lah siapa yang sering ngasih bonus-bonus gitu ya. Ada juga beberapa penyemangat khusus lah kalau memang menang melawan POT FC ya ada gitu ya untuk jajan mah meren gitu, kita juga kebagian. Nah, ini untuk selanjutnya, untuk yang kesiapan itu mudah-mudahan tidak ada pemain yang diragukan, tapi hari ini memang sudah ditunggu sekali hasil daripada fisioterapis, analisis dari tim dokter juga mengenai DDS dan Dado terutama, yang mana ya walaupun sudah ikut latihan terpisah tapi kan harus ada evaluasi. Kalau bisa dimainkan ya dimainkan berapa menit, kalaupun bisa diturunkannya dari awal babak atau babak kedua. Nah gitu ya, kalau DDS memang sudah dipastikan tidak bisa bermain 90 menit, yang kalau Dado masih ya dilihat dulu lah katanya, kalau memang bisa bermain ya semuanya diangkut ke Thailand besok teman-teman. Jadi besok Persib Bandung akan terbang ke Thailand. Nah, mudah-mudahan kita juga berharap banget DDS bisa main walaupun ya berapa menit lah, atau di babak pertama atau babak kedua, itu mah tergantung strategi Bojan Hodak, karena kan kita tahu sendiri Dimas Derajat sudah tidak bisa dimainkan karena akumulasi sampai dengan 2 pertandingan sisa, harusnya 3 gitu ya. Jadi ya kemarin sudah menghadapi Lion City Seller, jadi sisa menghadapi Port dan Jejiang ini ya tidak bisa dimainkan. Jadi ya Persib nggak punya striker gitu, kecuali ya DDS main atau Tyron kembali jadi striker. Dan Tyron pun di sini punya pengalaman yang manis, pengalaman yang baik di Thailand, di Liga Thailand sudah beberapa kali membobol gawang POT FC katanya 2 kali gitu kalau nggak salah ya. Jadi punyalah katanya kiat-kiat khusus menghadapi tim Thailand, walaupun bermain di Jalak Harupat kemarin ya leg pertama atau ya di putaran pertama kan kalah gitu ya 0-1, tapi mudah-mudahan lah semua tidak ada yang tidak mungkin. Persib juga waktu melawan Lion City kan di Bandung atau di Jalak Harupat draw, di Singapura justru menang. Nah ini mau nggak mau ya harus menang menghadapi POT FC. Untuk persiapan sangat-sangat siap karena setelah menghadapi POT FC istirahat berapa hari langsung menghadapi Zhejiang FC di si Jalak Harupat. Jadi 2 ajang ACL ini memang betul-betul menjadi fokus Persib saat ini.
dilupakan dulu ya, Liga 1 mau tidak mau ya, karena sudah dikasih leluasan oleh PT LIB, jadi diundur gitu ya jadwalnya menghadapi Bali, sehingga ketika setelah menghadapi Pot FC langsung menghadapi Zhejiang FC. Jadi ya lumayan lah, ini untuk fokusnya kita semua mata tertuju ke Persib Bandung teman-teman di ajang ACL 2. Nah itu sekilas mengenai update tim skuad Persib Bandung dan juga tim pelatih. Nah kalau ada yang nanya juga kemarin, masih ada yang penasaran untuk tim fisioterapis ya, Persib tidak ada pergantian, walaupun memang sekarang kan lebih menonjolnya ada Geraldo gitu ya. Geraldo ini ya memang didatangkan Bojan Hodak setelah koordinasi dengan coach Pasos, Luis Pasos, mengenai siapa nih yang cocok, karena kan punten-punten gitu ya, bukan underestimate ke fisioterapis yang sudah ada di Persib gitu, tapi ya mungkin David da Silva lebih nyamannya atau lebih nyambungnya dengan yang senegaranya, makanya didatangkanlah Geraldo ini. Tapi kalau rekam jejaknya bagus kok, dia pernah menangani beberapa pemain dunia, khususnya pemain Brazil gitu ya, karena dia juga lebih banyak menghabiskan waktunya di Brazil teman-teman. Jadi ya sudah bisa dipercayakan lah, walaupun baru tapi ya pengalamannya luar biasa gitu ya teman-teman. Nah ini untuk tim Persib sendiri, tim kesehatannya kemana, kayak Dr. Raffi atau Benedictus gitu ya. Nah ini ada teman-teman, memang tidak kalau sekarang ya entah gitu ya, katanya kita tanya ada penambahan ilmu, entah itu ada kursus lagi atau apa, saya kurang dikasih tahu, tapi yang jelas kemarin juga ada dampaknya atau ada efeknya mengenai yang kasus intimidasi kemarin ya, karena dari manajemen juga sudah memberikan wejangan khusus lah, kayak misalkan ke Kakang gitu ya, lalu ya ke Dr. Raffi. Ini semuanya sudah dibicarakan apa yang memang boleh atau baik atau tidak baik dilakukan ke depannya. Nah, saya nggak tahu apakah ada dampaknya dari situ atau tidak, tapi yang jelas ada evaluasi dari manajemen gitu ya. Nah, untuk terakhir teman-teman, ini juga ada pertanyaan mengenai lapangan atletik dari GBLA, apakah masih tetap sama atau bagaimana ke depannya. Nah, ini ada yang harus saya jelaskan juga teman-teman, karena dari PUPR kemarin itu kan tidak semuanya stadion direnovasi teman-teman, jadi harus diingat juga kemarin PUPR itu tidak merenovasi stadion, hanya beberapa yang sudah ditentukan saja, jadi hanya minor lah atau minimal ya 50% ya diperbaiki oleh PUPR yang menjadi concernnya atau yang menjadi sudah titik ukurnya, yang direnovasi yang ini gitu ya. Nah untuk lapangan atletik itu tidak termasuk, bahkan untuk beberapa bagian di dalam stadion juga tidak termasuk yang direnovasi oleh PUPR teman-teman, sehingga ya masih ada lampu yang poek misalkan yang agak gelap, atau ya belakang gawang begini begitu gitu ya, lalu lintasan atletiknya masih ada. Nah ini bukan masalah PUPR gitu, ini harus dibenahi oleh PT PBB. Nah ini kedepannya yang menjadi PR, jadi apakah kalau beberapa hal yang tidak termasuk renovasi oleh PUPR itu ya menjadi PR dari PT PBB. Jadi kita tunggu saja nanti apa gebrakannya, apakah memang ada desain khusus lagi atau memang ini menjadi ya tetap ada gitu ya lintasan atletik. Saya juga belum ada gambarannya. Jadi yang paling jelas bukan masalah PUPR kemarin kenapa masih ada lintasan itu, karena ya bukan termasuk kontrak yang ada di PUPR gitu, yang bisa sedikit saya jelaskan gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.